Bab 540. Kamu akhirnya muncul. Aula depan penuh keramaian, tetapi ruang ganti di belakang hanyalah dunia dua orang. Dalam musik yang merdu, bahkan jiwa pun seolah bisa mendapatkan kecocokan. Tarian sebenarnya adalah hal yang sangat ajaib. Itu bisa mendekatkan dua orang asing, dan juga bisa mendekatkan orang yang dekat menjadi semakin dekat. Sama seperti sekarang, Audrey Han hampir melupakan ketidakbahagiaan sebelumnya, lupa bahwa dia adalah seorang wanita yang memiliki dua pernikahan yang gagal, lupa bahwa dia adalah ibu dari seorang anak, dan melupakan hari-hari kelam ketika dia hidup dalam mimpi buruk. Satu lagu selesai. Golden Ye menempatkannya di depan meja rias, menekan tubuhnya sedikit ke depan, memegang dagunya dengan tangannya, dan ingin menciumnya. Audrey Han menghindari ciumannya dengan ekspresi acuh tak acuh, dan kemudian mendorongnya dengan dingin. Tarian sudah berakhir, kamu bisa kembali. Golden Ye yang sedang dipenuhi nafsu tiba-tiba didorong, dia berbalik untuk melihat wanita yang wajahnya kembali acuh tak acuh, dengan tatapan tidak percaya di matanya. Jelas, 1 detik sebelumnya, matanya penuh kelembutan dan menari bersamanya, tetapi detik berikutnya dia mendorongnya pergi tanpa ampun. Apa maksud ini? Tepat ketika Golden Ye maju selangkah, Audrey Han berkata dengan dingin, kamu sudah cukup membuat masalah malam ini, bukan? Jangan biarkan aku membencimu. Langkahnya berhenti karena kata-katanya, dan Golden Ye perlahan bertanya setelah beberapa saat, apakah ini penyamaranmu? Audrey Han tidak mengatakan apa-apa. Jika kamu tidak menjawab, aku anggap kamu mengakui. Golden Ye menatapnya dengan mata yang dalam. Audrey, tidak peduli bagaimana kamu mendorongku, kamu akan menjadi milikku selama sisa hidupmu. Audrey Han berbalik dan tidak melihat Golden Ye lagi. Setelah kesunyian yang lama, Audrey Han merasa napasnya telah hilang. Kemudian dia perlahan menopang meja di sebelahnya dan berjalan masuk selangkah demi selangkah. Dia duduk di ruang ganti untuk waktu yang lama, dan butuh waktu lama untuk mendapatkan kembali ketenangannya. Setelah itu, Audrey Han mengganti roknya dan menggantinya menjadi pakaian yang ringan. Glenn belum datang kepadanya, kemana dia pergi? Tidak benar. Golden Ye juga ada di perjamuan malam ini, jadi dia. Akankah dia bertemu Glenn? Memikirkan kemungkinan ini, wajah Audrey Han menjadi pucat, dan detik berikutnya dia bergegas keluar dari ruang ganti. Setelah beberapa langkah keluar dari ruang ganti, dia kembali lagi, mengambil topeng yang telah dibuang di atas meja dan memasukkannya ke dalam tasnya. Asteris. Audrey Han memperkenalkan Audrey Han kepada semua orang kali ini. Dia ingin memperkenalkan Audrey kepada semua orang dan memberitahu semua orang bahwa dia adalah putri keluarga Han. Oleh karena itu, tidak hanya orang-orang kelas atas dari hampir semua kota utara yang diundang, tetapi juga disiarkan langsung di layar lebar di pusat kota. Hampir setiap orang memiliki naluri untuk bergosip, mereka yang lewat atau menonton siaran TV akan bergosip, bahwa ini adalah putri keluarga Han, betapa cantiknya, dan segala macam kecemburuan, suara terdengar di mana-mana. Pada saat ini, seorang pelayan di restoran barat mengeluarkan steak yang diinginkan pelanggan dari dapur. Tuan, steak yang Anda inginkan, setengah matang. Pria itu mengambil ponsel untuk melihat sesuatu yang menarik, dan mengabaikannya. Bayangan suram melintas di bawah mata pelayan, dan dia mengingatkannya lagi dengan senyum yang dipaksakan. Oh, letakkan saja, aku tahu. Pria itu melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Pelayan itu sedikit kesal, berpikir dalam hatinya, orang seperti apa ini, tidak ada sopan santun sama sekali. Melirik ponselnya secara tidak sengaja, dia menemukan bahwa seorang gadis cantik muncul di layarnya. Cih, tentu saja, semua pria sama saja. Jangan melihat duduk di ruang makan dengan tingkah yang bermartabat. Faktanya, tidak tahu seberapa binatang diri mereka. Pelayan itu membencinya dari awal hingga akhir, lalu berbalik untuk pergi, tetapi tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang salah, lalu dia berhenti dan melihat kembali ke layar ponsel pria itu.
Kenapa merasa wanita ini terlihat sedikit familiar? Dia mencondongkan tubuh ke depan dan melihat dari dekat, ekspresi wajahnya berubah drastis. Dia meraih ponsel pria itu dan menatap orang yang muncul di layar ponsel. Wanita di depan layar tersenyum datar, tapi ada tenang di wajahnya, sama seperti sebelumnya. Hanya saja warna mahkota yang mempesona di kepalanya dan rok gaun warna-warni di tubuhnya yang menyengat matanya. Claire Sen. Sebuah nama keluar dari antara bibir dan giginya. Pria itu melihatnya menatap ponselnya dan mengira dia telah menemukan orang yang sama. Dia bercanda sambil tersenyum, bukankah sangat cantik? Ketika aku menonton siaran langsung, saat pertama kali aku melihat gadis ini, aku mengira dia adalah peri. Tidak diduga, keluarga Han menyembunyikan orang yang begitu cantik. Han, keluarga Han. Suara pelayan terdengar sedikit gemetar. Pria itu menyadarinya, tetapi dia tidak berpikir ada masalah. Dia melihat ke arah pelayan, dan melihat bahwa dia menunjukkan kecemburuan dari awal hingga akhir, dan sentuhan penghinaan muncul di matanya. Ya, kamu pasti sangat antusias ketika melihat wanita cantik seperti itu, kan? Apakah merasa gaun yang dikenakannya sangat indah? Biarkan aku memberitahumu, hanya dengan memilih salah satu berlian di kepalanya, gaji selama setahunmu pun tidak akan cukup. Keluarga Han, tentu saja adalah keluarga Han dari kota utara. Kamu bahkan belum pernah mendengar tentang keluarga Han, bukan? Kamu terlalu rendahan. Kata-kata belak-belakan itu seperti pisau tajam yang menusuk ke jantung pelayan. Dia memegang ponselnya lebih keras, sampai ujung jari memutih. Pria itu berseru, kamu boleh saja iri, tapi kenapa melampiaskan kemarahanmu pada ponselku? Kembalikan padaku segera. Pelayan itu mengangkat kepalanya, tatapan matanya sangat menakutkan, seperti baru bangun dari neraka. Kamu baru saja mengatakan bahwa gajiku selama setahun tidak cukup untuk sebuah pecahan berlian di kepalanya. Apa aku salah? Aku mengatakan yang sebenarnya, pecahan berlian itu semuanya nyata, aku bukan sengaja mengataimu. Pelayan itu tertawa dingin, apakah pecahan berlian itu luar biasa? Aku dulu memakai berlian utuh. Apakah kamu terlalu berhalusinasi? Pria itu memandang dia seperti orang gila, dan kemudian dengan cepat melangkah maju untuk mengambil ponselnya ketika dia tidak memperhatikan, tetapi pelayan itu menariknya dengan ringan dan menatap orang di layar. 5 tahun penuh, akhirnya kamu muncul. Manajer restoran, kenapa pelayanmu mengambil ponsel orang lain? Suara keluhan tamu terdengar di telinganya, menarik kembali akalnya. Tiba-tiba, dia pulih, dan dengan cepat mengembalikan ponsel ke pihak lain dengan senyum manis. Tuan, terima kasih atas saring Anda. Wanita ini sangat cantik dan selera Anda sangat bagus, semoga Anda makan dengan menyenangkan. Setelah dia berkata, dia dengan cepat berbalik sebelum pihak lain menjawab, membawa pergi manajer yang berjalan ke arah sini dengan cepat, dan berkata sambil berjalan, oh manajer, bagaimana aku bisa mengambil ponsel orang lain? Siapa aku, tidakkah Anda tahu? Bersambung.